Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Evi Wijianti, NPM 204310008, Prodi PIAUD, mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas tentang eksistensi pendidikan Islam di Indonesia dan moralitas pendidikan Islam di Indonesia. Pengertian pendidikan Islam dari segi bahasa, maka kita harus melihat kepada kata Arab karena ajaran Islam itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang dalam bahasa Arab adalah tarbiyah. Pengertian pendidikan seperti lazimnya difahami sekarang sebelum terdapat di zaman Nabi, yaitu usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberikan contoh, melatih keterampilan berbuat kebaikan, memberi motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial. Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam tidak dapat dilepas dari substansi ajaran agama Islam yang berpusat pada nilai-nilai moralitas. Pendidikan Islam sebagai salah satu institusi pendidikan di Indonesia memiliki peran penting sebagai salah satu pendiri fondasi bangsa. Seperti ajaran agama secara umumnya, pendidikan Islam memiliki instrumen yang kuat dalam membentuk hegemoni untuk membangun budaya integritas bangsa. Pendidikan Islam merupakan suatu bentuk pendidikan memiliki kekhasan sendiri yang menjadikan pendidikan tersebut berbeda dengan pendidikan lainnya. Hal tersebut nampak dari terpecahnya dua pendidikan di Indonesia pada abad 20 yang menjadi dua golongan, yaitu pendidikan diberikan oleh sekolah barat yang sekuler dan tidak mengenal ajaran agama, dan pendidikan diberikan oleh pondok pesantren yang hanya mengenal ajaran agama. Dari kutipan Wijo Soekarto oleh Muhaimin pada periode tersebut terdapat dua corak pendidikan, yaitu berpusat pondok pesantren dengan corak baru dari perguruan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Yang kedua, pendidikan dikelola Belanda berpusat pada pengetahuan keterampilan duniawi, yaitu pendidikan umum, sedangkan lembaga pendidikan Islam lebih menekankan pada aspek keagamaan. Hegemoni ini selanjutnya membentuk persepsi masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan, bahwa pesantren merupakan pendidikan yang tradisional dan ortodok. Persepsi masyarakat tersebut selanjutnya menjadi salah satu sebab kemunduran yang dialami pendidikan Islam dalam bentuk pesantren di Indonesia. Islam memandang pendidikan, nilai atau moral sebagai inti dari pendidikan itu sendiri. Nilai yang dimaksud adalah akidah, akhlak, yakni nilai-nilai yang berasal dari agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad bersabda, orang mukmin yang paling sempurna ya imannya adalah paling baik akhlaknya. HR Abu Daud dan Tirmizi. Dengan demikian juga dalam sabda Rasul yang lainnya, tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tujuan pendidikan moral yang merupakan tujuan pendidikan akhlak dalam melaksanakan perintah Allah
bukan hanya untuk mendapatkan harta, kekuasaan, kenikmatan, ataupun kebahagiaan hidup di dunia semata. Pendidikan moral dalam ajaran pendidikan agama Islam berperan penting dalam upaya mewujudkan manusia yang utuh atau insan kamil. Tantangan pendidikan Islam khususnya pada negara Indonesia adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik secara utuh dan kafah, yang tidak saja menguasai pengetahuan akan tetapi mempunyai kualitas iman dan akhlak mulia. Karena tujuan dari pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang mempunyai kepribadian yang serasi dan seimbang, tidak dalam bidang agama saja, melainkan aspek pendidikan akhlak sebagai tujuan pendidikan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.